Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamilil Qur'ani ay yu'rafa bi laylihi idhan nasu na'imun wa bi naharihi idhan nasu muftirun wa bi huznihi idhan nasu yafrahun wa bi bukaihi idhan nasu yadhakun wa bi shamtihi idhan nasu yakhudun wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhdalun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lan den riwayataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah bin Mas'ud ay ruwiya an Abdullah bin Mas'ud dan riwayataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud? Apa kala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud ing dawuh yang bagi li hamilil Quran ayu arafa bilailihi idzan nasu naimun. Ini pesan Abdullah bin Mas'ud bagi mereka yang hamilul Quran. Yang bagi sayukjo. Yang bagi sayukjo li hamilil Qurani kedue wong kang hafal Al-Qur'an. Yang bagi sayujo li hamilil Qur'ani kedua wong kang hafal Al-Qur'an. Apa ayu rafa yen to ngweruhi sapa hamilul Qur'an. Apa ayu rafa yen to ngweruhi sapa hamilul Qur'an bilailihi kelawan wengine hamilil Qur'an. Bilailihi kelawan wengine hamilil Quran idzan nasu dalam nalikane annasu utawi menungso. Idzan nasu dalam nalikane annasu utawi menungso naimun iku pira-pira wong kang turu. Naimuna iku pira-pira wong kang turu. Wa binaharihi lan kelawan awani hamilul Quran. Wabinahari hilan kelawan awani hamil Quran idzan nasu ing dalam nalikane annasu utawi menungso muftirun iku pira wong kang ora puasa. Muftiruna iku pira-pira wong kang ora puasa. Wa bi huznihi lan kelawan prihatine hamilul Quran atau susai hamilul Quran. Wa bi husnihi lan kelawan susai hamilul Quran idzan nasu ing dalam nalikane annasu utawi menungso. Idzan nasu ing dalam nalikane annasu utawi menungso yafrahuna iku padha bungah sapa annas. Yafrahuna iku padha bunga sapa annas wa bi bukaihi lan kelawan nangise hamilul Quran. Wa bi bukaihi lan kelawan nangise hamilul Quran idzan nasu ing dalem nalikane annasu utawi menungso. Yadhakuna iku padha guyu sapa annas. Yadhakuna iku padha guyu sapa annas. Wa bi shamtihi lan kelawan menengi hamilil Quran. Wa bi shamtihi lan kelawan menengi hamilil Quran idzan nasu ing dalem nalikane annasu utawi menungso. Idzan nasu ing dalem nalikane utawi menungso yakhuduna iku mancing gunem sapa annas. Atawa iku akeh guneme sapa annas.
wa bisamtihi lan kelawan menengi hamilil Quran idzan nasu ing dalem nalikani annasu utawi menungso yakhuduna iku gunem sapa nas iku akeh guneme sapa nas wa bi khusyu'i lan kelawan khusyu'i hamilil Quran utawa tawaddu'i hamilil Quran wa bi khusyu'i lan kelawan khusyu'i hamilil Quran utawa tawaddu'i hamilil Quran idzan nasu ing dalem nalikani annasu utawi menungso idzan nasu ing dalem nalikani annasu utawi menungso yakhtaluna iku gumedhe sapa nas yakhtaluna iku gumedhe sapa nas. Diceritakan dari Abdullah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berpesan kepada orang yang hafal Al-Qur'an. Beliau menasihati kepada orang-orang yang hamilul Qur'an. Orang yang ahli-ahli Al-Qur'an, orang-orang yang ahli qira, yang istiqomah membaca Al-Qur'an. Terlebih mereka orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Apa pesan beliau yang bagi li hamilil Quran la yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Hendaklah atau seharusnya bagi mereka yang punya gelar hamilil Quran, punya titel hamilul Quran, maka ia harus dikenal. Maka dia itu harus dikenal malamnya ia selalu qiyamul lail. Idzan nasu naimun ketika di antara banyak manusia itu semuanya tidur. Bagi orang yang hamilul Quran, orang yang ahli Al-Quran, maka hendaklah bagi mereka memiliki suatu kegiatan atau wadifah yang tidak sama dengan yang lainnya. Artinya apa? Ketika mereka naimun, ketika mereka yang bukan hamilil Quran semuanya tidur di tengah malam, maka bagi seharusnya orang yang hamilil Quran ini untuk bangun malam, agar mereka membedakan antara orang yang bukan hamilil Quran dengan orang biasa. Ini catatan bagi kita ya, bahwa Al-Quran itu sangat berat. Tapi mudah untuk dihafalkan sebenarnya. Jadi pesan dari Abdullah bin Mas'ud bagi mereka yang hamil Quran, hendaklah bagi mereka ya bangun malam. Ketika mereka di antara orang-orang yang bukan hafal Al-Quran, bukan santri, ya, dalam keadaan tidur. Ya. Jadi kita harus beda dengan mereka, karena kita ya punya tanggung jawab untuk murojaahnya, untuk mempersiapkan. Nah, ini yang membedakan kita. Jadi ketika teman-teman kita semuanya terlelap, kelelahan di tengah malam, ya, maka sepantasnya bagi kita ya untuk bangun malam. Makanya dalam Al-Quran Allah berpesan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi kita dituntut oleh Allah itu untuk tidak terlalu banyak tidur malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi mereka yang mempunyai hafalan yang berat, seharusnya mereka ya bangun malam, ya. Juga tidak terlalu banyak tidur di waktu malam. Kemudian disambung dengan ayat wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka ketika sudah hampir subuh, ya, hampir masuk waktu subuh, ya, maka ia selalu membaca istighfar kepada Allah. Ya. Bukan malah wabil asharihum naimun, ya. Ketika sudah waktu jam 2:30 kita masih terlelap. Ya. Jam 2:30, jam 4 kita terbayang-bayang dalam mimpi, ya. Tapi sebisa mungkin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Setidaknya kita sebagai santri tidak terlalu banyak untuk tidur malam.
Kemudian santri itu kapan batasannya? Ya selamanya. Ya. Sampai kita diangkat ajal kita oleh Allah, ya kita sebagai atau berstatus sebagai santri. Bukan hanya ketika kita berada di pesantren saja kita berstatus santri. Mayatasim bihablillah wala yamilu jumlatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Ya. Itu ta'rif santri. Itu bukan hanya bagi kita yang hanya di pesantren saja. Tapi sekalipun kita misalnya masih berada di rumah, ya, tetap yattabi'u sunnatar rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ya. Juga melakukan seperti ini. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Selalu membaca istighfar ketika sudah waktu hampir-hampir subuh. Ya. Atau isya akhir itu sudah kita dituntut oleh Allah untuk selalu membaca istighfar. Karena di waktu itu ya, banyak para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba-hamba Allah yang bangun di waktu itu. Jadi Allah Ta'ala itu ketika malam, sepertiga malam memerintahkan pada malaikat, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba-hamba Allah yang tidak tidur waktu itu. Jadi ada laporan. Jadi malaikat itu mengabsen ketika ada hamba Allah yang yastaghfirun fil ashar, yang mereka membaca istighfar di waktu itu, waktu sahur lah. Ya. Waktu sahur itu ya jam 3, setengah 4. Ya. Kalau jam 6 bukan sahur, ya. Sarapan. Ya itu. Jadi para malaikat itu diperintahkan oleh Allah, semuanya turun ke langit dan mencari hamba-hamba Allah yang di waktu itu ya munajat kepada Allah. Ya. Dan waktu itu ketika kita minta kepada Allah, maka hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Tapi bukan hanya sekedar kita bangun saja, artinya tetap berzikir, sholat. Ya. Bukan hanya sekedar bangun tidur, tapi tetap ambil wudhu, kemudian itu sholat. Ya. Bukan kita bangun tengah malam jam 3, kemudian kita lihat pesan WA kita. Ya. Berapa pesan yang belum kita baca. Kadang seperti itu, ya. Saya bangun tengah malam misalnya, ya. Di pondok atau pulangan tetap saya misalnya sampai bilang bangun tengah malam, qiyamul lail, ya. Ya. Tapi hanya melihat notifikasi WA, ya. Atau pemberitahuan Facebook yang belum dibaca, ya. Itu pesan kita, ya. Jadi setidaknya kita sebagai santri harus tidak sama dengan mereka. Ya. Kita sebagai santri tidak sama dengan mereka yang tidak nyantri. Ya. Kalau mereka setiap malamnya menggunakan waktunya tidak manfaat, ya kita sebagai santri harus menggunakan waktu itu dengan manfaat. Ya. Bukan hanya sekedar bangun kemudian kejeding, ya, tapi tidak ambil wudhu, cuma kencing, setelah itu rebahan. Itu. Jadi seharusnya kita beda dengan mereka. Ya. Ini ya bukan hanya bagi hamilul Quran saja, tapi kita sebagai santri yang merupakan mempunyai ilmu, ya, maka setidaknya kita harus membedai kepada mereka. Ya. Kita harus terkenal yu'rafu bilaili idan nasu naimun. Ya. Kita dianggap orang yang selalu istiqomah bangun malam. Bukan dianggap orang yang istiqomah tidur malam. Ya. Ketika mereka semuanya terlelap. Ya. Ketika mereka yang bukan santri tidur, maka seharusnya sebagai santri ya bangun malam. Ya. Santri bukan hanya kita berada di pesantren, karena takut diabsen, ya, takut dilaporkan, akhirnya bangun. Tapi ketika pulang, lah ini ditinggalkan. Nah, ini yang kurang tanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Ya. Jadi kita harus punya perbedaan antara yang bukan santri dengan santri. Kemudian wabinaharihi idan nas muftirun. Nah, ini juga yang membedakan kita dengan mereka apa?
kita dikenal dengan orang yang istiqomah puasa. Idzan nasu muftirun, ketika banyak di antara orang-orang manusia, di antara manusia yang mereka tidak melaksanakan puasa. Sya'ban, sebagai santri kita tahu bahwa Rasulullah itu paling banyak puasanya selain bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah melakukan puasa, di antara puasa-puasa Rasulullah yang paling banyak tiap bulannya selain Ramadan ya. Ramadan ya pasti full 30 hari. Jadi Rasulullah itu paling banyak puasanya selain bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu ya sekarang. Ya kalau kita tidak puasa ya tidak masalah. Ya. Kalau kita sibuk misalnya setiap hari belajar, ya. Kalian kan setiap hari belajar, setiap hari ngaji. Ya. Ada ngajinya dalam mimpi. Bermacam-macam lah. Ya. Ada yang buat halakoh sendiri bermacam-macam. Ya. Halakoh babnya apa? Bab pulangan. Ya. Ya. Banyak saya lihat halakoh-halakoh di posko-posko itu. Ya. Halakoh yang tidak bawa kitab masing-masing. Ya. Mereka membicarakan apa? Yaumur rujuk. Ya. Hari libur. Ya. Babnya adalah pulangan. Mereka sudah mengagendakan tanggal sekian saya mau ke sini, tanggal sekian mau ke sini, ya. Tanggal sekian saya mau ke rumahnya. Ya. Sudah diagendakan semuanya. Luar biasa kalian. Ya. Jadi bisa menata atau bisa mengagendakan, memplanning acara yang belum kita lakukan dengan bagus dan detail. Ya. Ya. Dan ini sama-sama mendukung. Ya. Ini luar biasa. Andaikan halakoh itu kita isi kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in, ya, kitab-kitab yang kita pelajari, ya, ini luar biasa hasilnya. Ya. Yang kita bahas nanti buat acara, ya. Acara tanggal sekian apa? Nah, itu pembahasannya. Dan ini memakan waktu yang luar biasa banyak. Ya. Sampai 2 jam masih belum selesai halakohnya. Ya. Entah itu musuhnya siapa, perumusnya siapa. Tapi musyawirinya banyak, anggota musyawarahnya banyak. Ya. Ada yang tidak pakai baju, ada yang cuma kaos. Ya. Ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi halakoh yang tanpa musyawah ya seperti itu. Ya. Tanpa bawa kitab, kitabnya sudah dalam otaknya semuanya. Ya. Itu. Yang dibahas apa? Ya pulangan. Ya. Itu. Jadi sebagai santri yang dipesankan oleh Abdullah bin Mas'ud ya wabinahari idzan nasu muftirun, ya. Setidaknya kita membedai kepada mereka. Kalau mereka tidak puasa ya kita harus berbuat puasa. Setidaknya kita melaksanakan puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah baik itu ya Senin Kamis atau juga ya puasa Sya'ban. Ya. Sebentar lagi kita melaksanakan insyaallah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk nyampe ke bulan Ramadan. Kemudian wa bihusnihi idzan nasu yafrahun. Ini juga kita sebagai hamil Quran atau sebagai santri ya, harus merasa sedih, merasa susah ketika banyak di antara manusia yafrahun, mereka bahagia ya. Khususnya bagi mereka yang punya hafalan Al-Quran. Dan itu memiliki beban yang berat, ya. Harus merasa dirinya susah, ya. Jangan terlalu bangga, ya. Jadi kita harus merasa sedih, merasa susah ketika banyak di antara manusia itu dalam keadaan bahagia. Karena apa? Karena kita mempunyai beban yang luar biasa. Waktu kita ya tidak sama dengan mereka. Kita menyisihkan waktu untuk ngaji, menyisihkan waktu untuk ngobrol, ya. Menyisihkan waktu untuk belajar, ya. Sehingga kita merasa sedih ketika mereka dalam keadaan bahagia. Wabibukaihi idzan nasu yadhakun. Juga catatan bagi mereka yang hamil Quran adalah mereka dikenal orang yang selalu menangis di hadapan Allah ketika banyak di antara manusia itu yadhakun.
Mereka banyak tertawanya, tapi tetap bagi orang yang hamilul Quran tetap merasa sedih, merasa nangis, ya, harus nangis ketika mereka yang bukan hamilul Quran ini banyak tertawanya. Ya. Jadi hati-hati, tertawa itu ya juga berbahaya kepada hati kita. Orang yang tertawanya terlalu, ya, terbahak-bahak, ya, ini dapat juga mengeraskan kepada hati kita. Ya. Tambeng mun ebelai. Ya. Jadi orang yang sering tertawa ini juga berasar kepada hati kita. Ya. Jadi orang yang sering tertawa kemudian ya maksudnya tertawanya ya terlalu. Kalau cuma ya tersenyum, ya. Jadi Rasulullah itu selalu tersenyum. Bahkan ada yang menggambarkan ya kita seharusnya senyum kita seperti huruf ta, ya. Coba lihat huruf ta itu seperti apa. Huruf ta, ya. Senyum kita harus seperti itu. Ya. Jadi orang yang selalu tertawa yang terlalu ini mengakibatkan hati kita itu qaswah. Hati kita itu keras, ya. Itu. Wa bisomtihi idzan nasu yakhudun. Juga bagi mereka yang khususnya hamilul Quran, ya, atau dikenal, ya, dengan selalu diam. Ya. Jadi orang yang hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran, juga santri, ya, ini harus banyak diamnya. Idzan nasu yakhudun, ketika di antara teman kita bukan yang hamilul Quran, ini banyak bicaranya. Ya, kita sebagai santri ya harus banyak diam. Asumtu asalamah, diam itu ya menyelamatkan. Ya. Karena dengan lisan itu bisa menimbulkan mara bahaya. Ya. Jadi timbulnya atau miftahu kulli syarri wal khair itu adalah lisan. Kuncinya kebaikan atau kuncinya keburukan itu terletak pada lisan kita. Ya. Lisan itu kata Imam Ghazali nikmatun azimah. Nikmat yang paling besar itu adalah lisan. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah lisan. Karena apa? Karena dengan lisan kita bisa berzikir kepada Allah. Ya. Kita bisa bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Makanya nikmatun azimah. Kemudian kata Imam Ghazali lisan itu ya jirmuhu sogir. Ya. Jirmuhu sogir. Bentuknya lisannya manusia itu adalah kecil. Ya. Tidak mungkin punya lisan yang selebar sapi. Ya. Lisannya sapi. Tapi lisannya manusia, sekalipun jirmuhu sogir, tapi wajurmuhu kabir. Ya, jirmun dan jurmun itu beda. Kalau jirmun itu bentuknya, bentuk lisan kita itu namanya jirmun, bikasril jim. Kalau jurmun bidombil jim itu namanya dambun, dosa besar. Jadi lisan itu kata Imam Ghazali, nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang diberikan oleh Allah yang paling besar. Kemudian lisan itu kata Imam Ghazali ya jirmuhu sogir. Ya. Bentuknya lisan itu kecil. Kemudian wajurmuhu kabir. Dosa yang dikeluarkan oleh lisan atau bahayanya lisan itu luar biasa. Nah, coba kita bisa membedakan antara lisan kita, ya. Lisan kita dengan lisan sapi itu lebih besar mana? Ya sapi. Kalau mengatakan lebih besar lisan kita ya dilihat dulu. Ya. Jadi lebih besar lisannya sapi bentuknya. Tapi bahayanya lebih besar mana antara lisan kita dengan lisan binatang, lisan sapi terutama. Lebih besar mana? Lebih besar bahayanya lisan kita. Ya. Makanya betul kata Imam Ghazali itu. Lisan itu apa? Jirmuhu sogir. Bentuk lisan kita itu kecil. Tapi wajurmuhu kabir. Dosa yang dilontarkan atau ucapan atau bahayanya lisan itu luar biasa. Bentuknya kecil tapi dahsyatnya luar biasa. Ya. Jadi hati-hati dengan lisan kita itu, ya, yang tak bertulang, ya, tapi bisa menyakitkan. Ya. Itu bisa melukai tanpa senjata itu adalah lisan kita. Maka kita dituntut oleh syariat untuk selalu diam. Nah, atau dalam Al-Quran dicontohkan la khairu fi katsirin min najwa. Harus lisan kita itu ya
digunakan dengan kebaikan, min shadaqatin aw islahin bainan nas, digunakan untuk islah, itu selalu berbuat baik kepada manusia. Bukan hanya dibuat hanya sebagai kesombongan, ya, dibuat hasud, ya, dibuat iri kepada tetangganya masing-masing. Ini bahayanya lisan itu luar biasa. Banyak orang yang tumpah darah itu sebab lisan kita. Ya. Nah, itu. Bentuknya kecil kata Imam Ghazali, tapi bahayanya luar biasa. Ya, itu. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Ini juga yang membedakan kita sebagai santri atau bagi hamilul Quran dengan tawaduknya mereka. Ya. Mereka terkenal dengan tawadu, mereka terkenal dengan khusyuk. Idzan nasu yakhtalun, ketika para manusia ini banyak yang membanggakan dirinya, membanggakan terhadap dirinya sendiri. Iya, ini. Jadi kita ya seharusnya ya tawadu. Ya, man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang selalu tawadu, ya, baik tawadu kepada temannya, terlebih kepada orang tua, kepada guru, maka nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah. Ya. Sepintar apapun kalian, kalau tanpa akhlak, tanpa adab, maka di mata manusia, maka dinilai rendah, apalagi di hadapan Allah. Ya. Sekalipun misalnya sampean kita hafal bermacam-macam kitab, ya, Fathul Wahab dihafalkan, ya, judulnya tok dihafalkan, ya. Tapi ikut hataman kitab itu luar biasa. Ya. Makanya guru saya berpesan, itu kalau ada ngaji kitab di pesantren-pesantren harus diikuti sekalipun tidak paham. Ya. Misalnya kita ada kajian di bulan Ramadan, ada kitab ini, 10 kitab misalnya dikaji di bulan Ramadan, setidaknya kita harus mengikuti. Ya. Sekalipun tidak paham, kata guru saya. Kenapa? Paling tidak kita tahu. Ya, judul kitab itu paling tidak kita tahu bahwa itu kitab Fathul Wahab. Ya. Tidak asing bagi kita. Ya. Masa lulusan pesantren ditanya kitab Fatmuhin tidak tahu, ya. Ditanya Fathul Qorib tidak tahu kitabnya seperti apa, ya. Paling tidak, ya, manfaatnya, ya, kalau kita sering ngaji, sering ikut hataman kitab, ya, paling tidak kita tahu judulnya kitabnya saja, ya. Misalnya kalau sampean malas untuk belajar, ya, padahal kan waktunya pulangan kok masih mau belajar kita, paling tidak ya ikut kajiannya, ya. Jadi paling tidak kamu punya banyak hafalan kitab judulnya saja, ya. Fathul Wahab, ya, tafsir ini tafsir itu, ya, banyak. Dengan seperti itu ya kita setidaknya bisa mendapat barokah dari pengarang kitab itu, ya. Nah, jadi perlu seperti itu, ya perlu. Jadi untuk hal seperti itu jangan diremehkan, ya. Jadi dengan tawadhu, mereka bagi hamilul Quran dan orang-orang yang sering membaca Al-Quran harus dikenal dengan orang-orang yang tawadhu, khusyuk, ketika banyak di antara manusia yang membanggakan terhadap dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat bima lam tana Rabbi 'allimna Rabbi faqih wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Bismillahil Fatihah.